Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap belajar bareng Kak Gara ya. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kalian bayangin situasi ini dulu. Kalian lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul berita gempa bumi guncang wilayah selatan Jawa, atau banjir bandang terjang permukiman warga. Nah, biasanya setelah baca judul kayak gitu, kita jadi penasaran kan? Loh, kok bisa ya kejadian ini? Prosesnya gimana sih sampai bisa terjadi? Nah, rasa penasaran itu biasanya dijawab lewat satu jenis teks yang namanya teks eksplanasi. Dan di video kali ini, kita bakal ngobrolin tuntas soal teks eksplanasi ini. Mulai dari cara menyimaknya, membacanya, berbicara tentangnya, sampai cara nulisnya sendiri. Lengkap banget pokoknya. Jadi tonton sampai habis ya sahabat hebat. Oh ya, ini adalah pembahasan bab 2 dari buku Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut, Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA kelas 11, terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Judul babnya adalah Mengkonstruksi Teks Eksplanasi bertema beragam fenomena alam. Sebelum masuk ke materi inti, biar otak kita mulai panas dulu nih. Yuk kita jawab dulu 3 pertanyaan pemantik ini. Kalian nggak perlu jawab sempurna kok, cukup dipikirin aja dulu di kepala, nanti pelan-pelan kita bakal temukan jawabannya sepanjang video ini. Pertanyaan pemantik pertama, seperti apakah teks eksplanasi yang dapat menambah wawasan pembaca? Pertanyaan kedua, apa manfaat membaca teks eksplanasi? Pertanyaan ketiga, mengapa teks eksplanasi banyak mengungkapkan realita? Oke, sudah kepikiran jawabannya? Bagus, simpan dulu di kepala kalian, nanti di akhir video kita cocokkan sama pemahaman yang sudah kalian dapat. Sekarang, sebelum masuk lebih dalam, Kak Gara mau cerita dikit soal kenapa sih materi ini penting banget buat dipelajari. Jadi gini sahabat hebat, Tuhan udah ngasih kita otak yang bisa mikir. Nah, dengan otak itu, manusia bisa menggali ilmu pengetahuan, bikin teknologi, dan yang paling penting, manusia bisa menjelaskan ke manusia lain tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Terus, kenapa kemampuan menjelaskan ini penting? Karena dari penjelasan itu, kita bisa mengambil keputusan. Contoh gampangnya nih, misalnya ada petugas bandara yang ngasih informasi soal cuaca buruk yang bisa bikin pesawat nggak bisa terbang. Nah, informasi itu biasanya kita dapat dari ahli cuaca yang menjelaskannya lewat teks eksplanasi. Setelah tahu informasi itu, kita jadi bisa memutuskan, jadi berangkat atau enggak misalnya. Nah, itulah gunanya teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi juga buat bantu kita mengambil keputusan yang tepat. Di bab ini, tujuan pembelajaran kita ada 2. Pertama, kalian akan belajar mengevaluasi gagasan dan pandangan dalam teks eksplanasi. Kedua, kalian akan belajar menuliskan gagasan dan pandangan dalam bentuk teks eksplanasi sendiri. Ada juga 3 kata kunci yang bakal sering banget muncul di video ini, yaitu teks eksplanasi, gagasan, dan fenomena. Kalau nanti kalian lupa artinya, tenang aja, Kak Gara bakal jelasin pelan-pelan sepanjang video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke materi pertama, menyimak teks eksplanasi. A. Menyimak teks eksplanasi. Sahabat hebat, di bagian A ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari kegiatan menyimak teks eksplanasi. Jadi, intinya, kita bakal belajar dengerin sebuah teks eksplanasi, terus nilai gagasan yang disampaikan itu masuk akal nggak, bermanfaat nggak, logis nggak. Apa itu menyimak yang baik? Sebelum ke contoh teksnya, kita bahas dulu nih soal menyimak. Menyimak itu beda loh sama sekedar dengar. Kalau dengar itu bisa jadi cuma lewat aja di telinga. Tapi kalau menyimak, kita itu benar-benar fokus mencerna, memahami, sampai menafsirkan apa yang disampaikan. Nah, biar kegiatan menyimak kita maksimal, ada beberapa tips yang bisa kalian coba. Pertama, konsentrasikan pikiran kalian pada informasi yang mau disimak. Jangan sambil mikirin hal lain. Kedua, hindari gangguan-gangguan menyimak. Gangguan ini bisa muncul dari 2 sumber.
Dari diri sendiri, misalnya kalian melamun mikirin hal-hal yang nggak nyambung sama informasi yang lagi disimak. Atau kalian melakukan aktivitas lain, kayak menyimak sambil makan makanan berat. Itu juga bisa mengganggu konsentrasi. Selain dari diri sendiri, gangguan juga bisa datang dari luar. Misalnya, tiba-tiba ponsel kalian bunyi pas lagi nyimak. Makanya, sebelum menyimak, matikan dulu ponsel kalian atau silent in. Nah, kenapa sih kita harus jadi penyimak yang baik, cermat, dan teliti? Karena setelah menyimak, kita nggak boleh puas cuma dengan informasi yang kita dengar aja. Kita harus punya keinginan untuk menafsirkan isi yang tersirat dalam teks itu, bukan cuma yang tersurat atau yang kelihatan jelas aja. Setelah kita paham dan bisa menafsirkan, baru deh langkah selanjutnya adalah menilai atau mengevaluasi hasil simakan. Oke, sekarang kita praktek langsung. Di buku aslinya, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara salah satu teman membacakan teks dengan nyaring di depan kelas, sementara yang lain menyimak. Nah, karena kita di YouTube, anggap aja Kak Gara yang jadi teman yang membacakan teksnya buat kalian ya. Kalian tinggal fokus menyimak aja. Judul teksnya adalah Proses Terjadinya Gerhana Matahari Total. Sambil menyimak, coba pikirkan dua pertanyaan ini. Informasi apa yang disampaikan dalam teks itu, dan apa maksud pengarang mengemukakan informasi tersebut? Oke, ini dia teksnya sahabat hebat, simak baik-baik ya. Berbagai fenomena alam di langit sering terjadi pada matahari, meskipun dalam waktu yang tidak menentu. Salah satu fenomena matahari yang menakjubkan adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari merupakan fenomena yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan fenomena gerhana bulan. Sebenarnya, fenomena gerhana matahari ada berbagai macam, seperti gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari cincin. Namun, dari berbagai macam gerhana matahari tersebut, yang paling mencuri perhatian khalayak umum adalah gerhana matahari total. Mengapa? Ketika gerhana matahari total terjadi, semua bagian dari matahari benar-benar bisa tertutupi oleh bayangan bulan. Sehingga dalam beberapa menit atau detik, planet bumi benar-benar gelap gulita, seperti halnya malam hari dan kemudian kembali terang. Fenomena alam gerhana matahari total memang benar-benar cocok dijadikan momen untuk dikenang. Karena selain datangnya yang sangat jarang, gerhana matahari total mampu menyuguhkan kenampakan yang luar biasa, di mana kita akan bisa merasakan kehilangan cahaya matahari dalam beberapa menit dan bisa menyaksikan matahari muncul kembali tanpa melalui proses terbit dan tenggelam. Perlu diingat, menyaksikan gerhana matahari total secara langsung tanpa menggunakan peralatan dan keamanan yang memadai akan sangat membahayakan kesehatan mata. Hal ini karena pada saat matahari tertutup bayangan bulan, saat itulah banyak sekali sinar ultraviolet yang terpancar. Sehingga apabila kita tidak menggunakan alat lindung, maka bisa menyebabkan sakit mata, bahkan bisa mengalami kebutaan. Oleh karena itu, sangat perlu membaca panduan dalam menyaksikan gerhana matahari secara aman. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Fokus kita kali ini hanya pada gerhana matahari. Menurut persentase bagian yang tertutupi pantulan cahaya bulan, maka gerhana matahari dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian atau parsial, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total merupakan gerhana matahari sempurna di mana seluruh bagian matahari bisa tertutupi oleh bayangan bulan sehingga cahaya matahari benar-benar hilang sejenak dan kenampakan bumi seperti malam hari. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya gerhana matahari total ini terjadi melalui beberapa tahapan atau proses. Jadi, syarat terjadinya gerhana matahari secara umum adalah ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Dengan demikian, bulan yang ukurannya lebih kecil menimbulkan bayangan cahaya yang akhirnya jatuh ke sebagian permukaan bumi, sehingga bagian bumi tersebut menjadi gelap gulita seperti malam hari. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses terjadinya gerhana matahari total, berikut ini merupakan poin-poin penjelasannya. 1. Terjadinya gerhana matahari total dimulai ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus secara berturut-turut. Posisi ini bisa terjadi karena bumi dan bulan sama-sama melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. 2.
Setelah berada di satu garis lurus, maka bagian belakang bulan yang tidak terkena sinar matahari akan membentuk bayangan yang terdiri dari dua jenis, yaitu bayangan inti yang gelap yang disebut umbra dan bayangan samar-samar yang disebut penumbra. Bayangan umbra terdapat tepat di sisi belakang bulan yang bentuknya mengerucut, sementara penumbra berada di sekitar bayangan umbra dan bentuknya semakin jauh semakin melebar. Biasanya bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan umbra. 3. Kemunculan bayangan umbra dan penumbra akan mengenai permukaan bumi. Di saat itu, permukaan yang terkena umbra akan mengalami gerhana matahari total, sementara yang terkena penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Karena planet bumi melakukan gerakan rotasi, maka terjadinya gerhana matahari total di suatu daerah akan diawali dengan terjadinya gerhana matahari sebagian terlebih dahulu. Oke, gimana sahabat hebat? Sudah kebayangkan prosesnya? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng pertanyaan yang tadi Kak Gara kasih di awal. Pertama, informasi apa yang disampaikan dalam teks itu? Jawabannya, teks ini menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari total, mulai dari posisi matahari bulan bumi yang segaris, terbentuknya bayangan umbra dan penumbra, sampai efeknya ke permukaan bumi. Kedua, apa maksud pengarang mengemukakan informasi ini? Nah, kalau kita cermati, pengarang nggak cuma mau kasih tahu proses ilmiahnya doang, tapi juga mau mengingatkan pembaca soal bahaya melihat gerhana matahari secara langsung tanpa alat pelindung. Jadi ada unsur edukasi dan juga unsur peringatan keselamatan di dalamnya. Nah, di buku ada juga latihan tambahan setelah menyimak. Pertanyaannya kayak gini, informasi apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Dengan cara apa narator menutup teksnya? Bagaimana kesimpulan teks tersebut? Coba deh sahabat hebat, pause dulu videonya dan coba jawab sendiri di kepala kalian atau tulis di buku catatan. Nanti kalau sudah, lanjut lagi ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Untuk pertanyaan dengan cara apa narator menutup teksnya, kalau kalian perhatikan paragraf terakhir, penulis menutup dengan semacam rangkuman ulang, bahwa baik gerhana matahari total maupun sebagian, sama-sama diawali dengan posisi matahari, bulan, bumi yang segaris. Ini namanya bagian interpretasi atau simpulan yang nanti bakal kita bahas lebih detail pas segmen menulis. 2. Mengevaluasi gagasan dalam teks eksplanasi yang disimak. Sekarang kita naik level dikit, sahabat hebat. Kalau tadi kita cuma nyimak dan nangkep informasi, sekarang kita belajar mengevaluasi gagasannya. Apa sih bedanya? Jadi gini, teks eksplanasi itu penting banget kita evaluasi, karena isinya sering berkaitan sama rencana kegiatan atau tindakan manusia. Misalnya nih, kalau ada teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya hujan, badai, atau tsunami, dan ada peringatan bakal terjadi hujan disertai angin kencang, biasanya seseorang jadi memutuskan buat nggak jadi berangkat kemana-mana. Nah, disinilah pentingnya kita bisa menilai, apakah gagasan dalam teks ini akurat dan bermanfaat atau enggak. Nah, buat teks gerhana matahari total tadi, ada 3 pertanyaan evaluasi yang bisa kita renungkan. Pertanyaan pertama, setujukah kalian kalau dikatakan bahwa penjelasan mengenai proses terjadinya gerhana matahari total ini sangat bermanfaat? Terus, masih maukah kalian misalnya melihat matahari secara langsung saat matahari benar-benar terhalangi sinarnya oleh bayangan bulan pas gerhana matahari total? Kalau Kak Gara, jawabnya jelas setuju teks ini bermanfaat. Karena dari sini, kita jadi tahu bahaya sinar UV yang justru meningkat pas gerhana. Jadi walaupun kelihatannya gelap dan aman buat dilihat langsung, ternyata itu berbahaya banget buat mata. Nah, ini contoh bagus gimana teks eksplanasi bisa mengubah keputusan kita. Pertanyaan kedua, menurut kalian apa pengaruh teks tersebut terhadap perkembangan ilmu dan teknologi? Nah, ini kita bisa kaitkan misalnya sama perkembangan kacamata khusus gerhana matahari atau filter kamera khusus buat motret gerhana. Ilmu tentang proses gerhana ini juga penting banget buat bidang astronomi, buat prediksi kapan gerhana berikutnya bakal terjadi dan di daerah mana aja yang bisa menyaksikannya. Pertanyaan ketiga, menurut kalian, alat teknologi apa yang bisa diciptakan terkait dengan teks tersebut? Kalian bisa jawab macam-macam nih, misalnya aplikasi prediksi gerhana, kacamata solar viewer, teleskop dengan filter matahari, atau bahkan sistem peringatan dini buat masyarakat di jalur totalitas gerhana. Rangkuman materi menyimak. Nah, dari kegiatan menyimak ini, kita bisa simpulkan beberapa hal penting soal teks eksplanasi.
Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau fenomena. Fenomena itu bisa berupa fenomena alam, kayak gerhana matahari tadi, atau bisa juga fenomena sosial. Fungsinya adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca atau pendengarnya. Dan yang penting nih sahabat hebat, dengan menyimak teks eksplanasi, kita nggak cuma tahu prosesnya doang, tapi kita juga jadi bisa memutuskan sikap atau tindakan kita seandainya menghadapi fenomena itu secara langsung. Contohnya tadi, soal keputusan kita buat nggak lihat matahari langsung pas gerhana total. Oke, itu dia pembahasan lengkap soal menyimak teks eksplanasi. Sebelum lanjut ke bagian membaca, jangan lupa like videonya dulu ya, biar Kak Gara makin semangat bikin konten belajar buat kalian. B. Membaca teks eksplanasi. Oke sahabat hebat, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu membaca teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran di bagian ini adalah mengevaluasi gagasan berdasarkan kaidah logika berpikir dari kegiatan membaca teks eksplanasi. Kalau tadi kita fokus di menyimak alias mendengar, sekarang kita fokus di membaca. Dan di bagian ini, kita bakal belajar lebih dalam soal ciri-ciri teks eksplanasi. Karena sebelum kita bisa menilai akurasi suatu teks, kita harus tahu dulu ciri khasnya kayak apa. Kegiatan 1. Menganalisis teks eksplanasi yang dibaca. Yuk kita baca dulu contoh teksnya. Judulnya, Hujan Meteor Perseid 12-13 Agustus di Langit Indonesia. Ini waktu dan cara menyaksikannya. Hujan meteor Perseid ini dapat disaksikan secara langsung. Fenomena ini akan terlihat pada tanggal 12-13 Agustus 2021. Dikutip dari laman resmi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, hujan meteor Perseid aktif sejak 17 Juli hingga 14 Agustus 2021. Sementara, puncak hujan meteor Perseid akan terjadi pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2021. Hujan meteor ini dinamai berdasarkan titik radian atau titik asal munculnya hujan meteor yang terletak di konstelasi Perseus. Intensitas maksimum hujan meteor Perseid untuk Indonesia mencapai 212.400 km per jam. Adapun hujan meteor Perseid tidak terganggu oleh bulan fase sabit awal berumur 4 hari. Hal tersebut disebabkan bulan sudah terbenam sebelum tengah malam. Nah, setelah baca teks ini, ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab sahabat hebat. Yuk kita bahas satu-satu. Pertanyaan pertama, apa saja pokok-pokok informasi dalam teks? Kalau kita rangkum, pokok informasinya ada waktu terjadinya hujan meteor 12-13 Agustus 2021, sumber informasinya dari LAPAN, periode aktifnya 17 Juli hingga 14 Agustus 2021, asal-usul nama Perseid dari konstelasi Perseus, sampai kecepatan dan kondisi bulan yang mendukung pengamatan. Pertanyaan kedua, apa gagasan utama dari teks tersebut? Gagasan utamanya adalah menjelaskan fenomena hujan meteor Perseid, kapan waktu terbaik menyaksikannya, dan kondisi-kondisi yang mendukung supaya kita bisa lihat fenomena ini dengan jelas. Pertanyaan ketiga, apa saja informasi yang relevan dalam teks? Informasi relevan itu yang berkaitan langsung sama topik utama, misalnya waktu puncak hujan meteor, sumber resmi, LAPAN, dan kondisi bulan yang mendukung pengamatan. Pertanyaan keempat, apa saja informasi yang tidak relevan tetapi tercantum dalam teks? Nah, ini menarik nih. Coba perhatikan kalimat soal intensitas maksimum yang mencapai 212.400 km per jam. Sebenarnya, angka ini agak nyempil dan nggak terlalu krusial buat pembaca umum yang cuma pengen tahu kapan dan gimana cara nonton hujan meteornya. Jadi ini termasuk informasi tambahan yang sifatnya pelengkap aja, bukan inti dari gagasan utama. Pertanyaan kelima, menurut kalian, apa kesimpulan teksnya? Kesimpulannya adalah, hujan meteor Perseid adalah fenomena tahunan yang bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang, dan kondisi di tahun itu cukup mendukung karena nggak terganggu cahaya bulan. Nah, sekarang sahabat hebat, coba kita bandingkan dua teks yang udah kita bahas. Teks gerhana matahari total dan teks hujan meteor Perseid ini. Apa sih persamaan pola keduanya? Kalau kita perhatikan baik-baik, dua-duanya sama-sama menunjukkan proses terjadinya sesuatu atau fenomena alam.
Di teks gerhana matahari, kita lihat ada hubungan sebab akibat. Posisi matahari, bulan, dan bumi yang segaris menyebabkan munculnya bayangan umbra dan penumbra, yang mengakibatkan sebagian permukaan bumi jadi gelap. Dari perbandingan ini, kita bisa simpulkan bahwa ada dua penciri utama teks eksplanasi, yaitu penciri pertama menunjukkan proses terjadinya sesuatu atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Penciri kedua, adanya hubungan sebab akibat dalam proses terjadinya sesuatu tersebut. Nah, dua penciri ini penting banget buat kalian ingat, karena ini yang jadi pembeda utama teks eksplanasi dengan jenis teks lainnya, misalnya teks deskripsi atau teks narasi. Latihan, teks tanah longsor. Sekarang kita coba latihan bareng, sahabat hebat. Kak Gara bakal bacain satu teks lagi, judulnya Tanah Longsor. Sambil dengerin, coba kalian pikirin, apakah teks ini termasuk teks eksplanasi? Kenapa? Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, tetapi ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, di antaranya erosi, lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nah, gimana sahabat hebat? Menurut kalian ini teks eksplanasi bukan? Jawabannya, iya, ini termasuk teks eksplanasi. Kenapa? Karena dua penciri tadi terpenuhi. Pertama, teks ini menunjukkan proses terjadinya sesuatu, yaitu proses terjadinya tanah longsor. Kedua, ada hubungan sebab akibat yang jelas. Gravitasi yang bekerja pada lereng curam ditambah faktor pendorong seperti erosi dan hujan lebat menyebabkan terjadinya pergerakan tanah alias longsor. Menarik juga kan? Di teks ini kita juga dapat bonus informasi soal cara mencegah tanah longsor. Meskipun bagian pencegahan ini sebenarnya udah agak keluar dari struktur eksplanasi murni, tapi ini jadi nilai tambah yang bikin teksnya lebih bermanfaat buat pembaca. Kegiatan 2. Mengevaluasi gagasan dan pandangan teks eksplanasi yang dibaca. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang lebih dalam lagi, sahabat hebat. Di kegiatan ini, kita bakal belajar mengevaluasi, yang artinya memberi pertimbangan baik buruknya suatu gagasan. Kenapa mengevaluasi akurasi gagasan teks eksplanasi ini penting? Karena seperti yang udah Kak Gara bilang tadi, teks eksplanasi ini sering banget berkaitan dengan rencana kegiatan atau tindakan manusia yang diputuskan berdasarkan informasi tersebut. Misalnya soal proses terjadinya hujan, badai, atau tsunami. Begitu ada peringatan, orang jadi ambil keputusan buat nggak jadi berangkat kemana-mana. Sekarang, yuk kita baca teks yang lebih kompleks. Judulnya, Banjir. Kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai, das. Banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir.
Penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya, akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Nah, ini contoh teks eksplanasi yang lebih kompleks ya, sahabat hebat, karena membahas fenomena alam sekaligus dikaitkan sama faktor sosial atau tindakan manusia. Ada 2 pertanyaan latihan yang perlu kita renungkan. Pertanyaan pertama, menurut kalian, bagaimana gagasan dan pandangan mengenai fenomena banjir dalam teks tersebut? Kalau kita perhatikan, teks ini menyampaikan gagasan yang cukup seimbang, karena nggak cuma nyalahin alam doang, tapi juga secara jujur ngungkapin bahwa manusia punya andil besar dalam terjadinya banjir, mulai dari perubahan tata guna lahan, buang sampah sembarangan, sampai bangun permukiman padat di pinggir sungai. Pertanyaan kedua, adakah kemungkinan usaha yang dapat memperkecil resiko banjir setelah membaca teks tersebut? Tentu ada, sahabat hebat. Dari informasi di teks ini, kita bisa simpulkan beberapa usaha. Misalnya, menjaga kawasan hutan supaya nggak dialihfungsikan jadi permukiman, nggak buang sampah ke sungai, menjaga kapasitas drainase, dan membangun bangunan pengendali banjir dengan baik. Struktur teks eksplanasi. Nah, sahabat hebat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kalian pahami, yaitu struktur teks eksplanasi. Ini bakal jadi bekal utama kalian nanti pas masuk ke segmen menulis. Jadi perhatiin baik-baik ya. Teks eksplanasi itu disusun berdasarkan 3 struktur utama. Yang pertama, pernyataan umum. Ini berisi gambaran awal tentang hal yang akan disampaikan. Biasanya ditempatkan di awal paragraf atau tepatnya di kalimat pertama paragraf pertama. Ibaratnya ini kayak pembuka yang ngasih tahu pembaca, kita bakal ngomongin soal apa nih? Yang kedua, deretan penjelas. Ini berisi penjelasan detail dari apa yang disampaikan di pernyataan umum tadi. Biasanya ini yang paling panjang, karena disinilah proses sebab akibatnya dijabarkan step by step. Yang ketiga, interpretasi. Ini berisi pandangan atau simpulan dari penulis. Biasanya ada di bagian akhir teks. Contohnya nih, kalau kita lihat teks banjir tadi, pernyataan umumnya ada di paragraf pertama, yang ngejelasin apa itu banjir secara umum. Deretan penjelasnya ada di bagian penyebab alami banjir dan penyebab banjir karena faktor sosial. Nah, kalau interpretasinya, biasanya ada semacam simpulan di bagian akhir. Walaupun di contoh teks banjir ini, interpretasinya nggak terlalu eksplisit ditulis, tapi kita bisa menyimpulkannya sendiri dari keseluruhan isi teks. Nah, Kak Gara mau tambahin juga nih, sahabat hebat. Penting banget buat kalian tahu bahwa pola pengembangan paragraf atau wacana dalam teks eksplanasi itu menggunakan pola sebab akibat. Kenapa? Karena hubungan antara pernyataan umum dan deretan penjelas itu memang bersifat sebab akibat. Dan ada 3 kata kunci yang bisa kalian pakai buat menganalisis teks eksplanasi, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalau kalian baca teks eksplanasi dan pengen ngecek apakah kalian udah paham isinya, coba deh tanya diri sendiri 3 pertanyaan itu. Unsur kebahasaan teks eksplanasi.
Nah, satu lagi nih yang nggak kalah penting, sahabat hebat. Soal unsur kebahasaan yang biasa dipakai dalam teks eksplanasi. Ada 4 unsur utama. Unsur kebahasaan pertama, kata benda. Ini kata yang menunjukkan atau merujuk pada benda atau objek yang mau dijelaskan, atau yang berkaitan sama objek tersebut. Contohnya erupsi gunung berapi, gerhana matahari, tanah longsor, forum komunikasi pecinta ikan arwana, dan sebagainya. Kalian bisa lihat, kata bendanya itu biasanya berupa nama fenomena atau nama objek yang lagi dibahas. Kata kebahasaan kedua, kata kerja. Teks eksplanasi itu banyak pakai kata kerja kayak terjadi, terbuat, disebabkan, dan mengakibatkan. Kata-kata kerja ini fungsinya buat menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Kata kebahasaan ketiga, kata penghubung kausalitas. Karena teks eksplanasi isinya soal sebab akibat, makanya banyak dipakai kata penghubung kausalitas kayak sebab, karena, dan turunannya berupa kata kerja seperti disebabkan, diakibatkan, mengakibatkan, dan akibatnya. Kata kebahasaan keempat, kata penghubung kronologis. Selain kausalitas, teks eksplanasi juga pakai kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, setelah itu, dan sebelum itu. Coba deh, sahabat hebat, kalian cek lagi teks gerhana matahari atau teks banjir tadi. Pasti kalian nemuin banyak banget kata-kata kayak disebabkan, mengakibatkan, setelah itu, dan sejenisnya kan? Nah, itulah ciri khas bahasa teks eksplanasi. Oke, itu dia pembahasan lengkap soal membaca teks eksplanasi. Kita udah belajar soal penciri teks eksplanasi, struktur 3 bagiannya, sampai unsur kebahasaan yang khas. Materi ini penting banget kalian pahami betul-betul, karena bakal jadi modal utama kita di segmen menulis nanti. Yuk, lanjut ke segmen C. C. Berbicara tentang teks eksplanasi. Sahabat hebat, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu berbicara tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya adalah menyajikan gagasan dalam teks eksplanasi secara lisan. Kegiatan 1. Menyajikan gagasan dalam teks eksplanasi. Nah, di bagian ini, kalian bakal diajak melakukan kegiatan berbicara dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi ini bukan cuma soal nulis atau baca doang, tapi juga soal gimana caranya kita mengomunikasikan gagasan teks eksplanasi secara lisan ke orang lain. Langkah-langkahnya kayak gini, sahabat hebat. Langkah pertama, bentuk kelompok dengan anggota sekitar 3-5 orang. Kalau kalian lagi belajar sendiri di rumah sambil nonton video ini, kalian bisa modifikasi jadi diskusi bareng temen di grup chat. Atau bahkan, latihan ngomong sendiri di depan cermin. Gak masalah kok. Yang penting, intinya kepake. Langkah kedua, diskusikan gagasan yang sesuai untuk dikembangkan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, di sini kalian bisa manfaatin topik-topik yang udah kita bahas tadi. Gerhana matahari, hujan meteor, tanah longsor, atau banjir. Coba deh diskusiin, kira-kira gagasan apa yang paling menarik buat dibahas lebih dalam. Langkah ketiga, catat hasil diskusi kelompok kalian. Ini penting banget, supaya nanti pas presentasi, kalian gak lupa poin-poin penting yang udah didiskusikan. Terus, buat latihannya, kalian diminta buat 1. Mencermati kembali setiap latihan yang udah dilakukan di pembelajaran A, menyimak, dan B, membaca. Jadi, coba deh diingat-ingat lagi, gagasan apa aja yang udah kita bahas dari teks gerhana matahari, hujan meteor, tanah longsor, sama banjir. 2. Diskusikan kembali setiap topik teks eksplanasi yang udah kalian simak atau baca. Diskusikan juga gagasan setiap teks eksplanasi yang sudah dipelajari. Nah, Kak Gara mau kasih tips nih buat kalian yang mau latihan berbicara soal teks eksplanasi. Pas kalian presentasi atau diskusi, coba pakai pola ini. Pertama, sebutkan fenomena apa yang mau kalian bahas. Kedua, jelaskan proses terjadinya pakai kata-kata kalian sendiri. Jangan cuma baca doang. Tapi coba dipahami dulu terus disampaikan dengan bahasa yang lebih santai. Ketiga, sampaikan pandangan kalian. Misalnya, menurut kalian, fenomena ini berbahaya nggak? Bermanfaat nggak untuk masyarakat luas? Atau ada dampak apa yang perlu diwaspadai? Kenapa sih kemampuan berbicara soal teks eksplanasi ini penting? Karena di dunia nyata, kita nggak selalu berkomunikasi lewat tulisan aja, sahabat hebat. Kadang kita perlu menjelaskan sesuatu secara lisan ke orang lain. Entah itu presentasi di sekolah, diskusi kelompok, atau bahkan pas kalian jadi pemandu wisata yang harus jelasin fenomena alam ke turis. Nah, kemampuan menyampaikan gagasan teks eksplanasi secara runtut dan logis ini bakal sangat berguna.
Oke, itu dia pembahasan singkat soal berbicara tentang teks eksplanasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih sahabat hebat, yaitu segmen menulis teks eksplanasi. Di bagian ini, kalian bakal belajar step by step gimana caranya bikin teks eksplanasi sendiri dari nol. Yuk lanjut! D. Menulis teks eksplanasi. Sahabat hebat, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dan paling praktis dari bab ini, yaitu menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya adalah menulis gagasan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, buat mencapai tujuan ini, ada 3 tahapan kegiatan yang bakal kita lalui bareng-bareng. Menentukan topik, membuat kerangka, dan menulis teks secara utuh sebagai hasil pengembangan dari kerangka yang udah dibuat. Kegiatan 1. Menentukan topik sebagai bahan menulis eksplanasi. Oke, langkah pertama sebelum nulis adalah menentukan topik. Ini penting banget sahabat hebat, karena nggak semua topik itu cocok dijadikan teks eksplanasi. Ingat lagi ya definisinya, teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena. Fenomena itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya. Tugas penulis eksplanasi adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu itu. Karena tujuannya menambah wawasan, maka topik yang kalian pilih itu haruslah fakta dan realita yang benar-benar ada, terjadi, dan terkini. Biasanya, pembaca itu penasaran soal proses terjadinya sesuatu setelah lihat berita soal kejadian itu di berita atau sekitar mereka. Contohnya, pembaca pengen tahu proses terjadinya gunung meletus setelah lihat berita Gunung Merapi meletus, atau pengen tahu proses terjadinya tsunami setelah lihat berita tsunami di Banten. Nah, berikut ini contoh-contoh topik yang bisa dikembangkan jadi teks eksplanasi. 1. Proses terbentuknya negara. 2. Musim kemarau dan proses terjadinya. 3. Terbentuknya masyarakat elit perkotaan. 4. Virus corona dan proses penyebarannya. 5. Proses terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang bandingkan sama topik-topik ini yang tidak bisa jadi topik teks eksplanasi. 1. Apa yang harus kita perbuat untuk negara? 2. Gambaran kemarau yang mengerikan. 3. Jenis-jenis masyarakat kota. 4. Bagaimana upaya mencegah penyakit corona? 5. Gerhana bulan dan mitos Nini Anteh. Nah, coba perhatikan baik-baik sahabat hebat. Menarik kan topik-topik yang kelihatannya mirip, tapi ternyata beda jenis teksnya. Kenapa bisa gitu? Kak Gara kasih contoh biar lebih jelas. Proses terbentuknya negara itu eksplanasi, karena isinya bakal ngejelasin proses atau tahapan gimana sebuah negara itu terbentuk. Ada sebab akibatnya, ada urutan kejadiannya. Tapi kalau judulnya, apa yang harus kita perbuat untuk negara, ini bukan eksplanasi lagi sahabat hebat, tapi udah masuk ke teks eksposisi. Kenapa? Karena judul ini gak lagi menjelaskan proses, tapi justru berusaha memengaruhi pembaca supaya mau berbakti pada negara. Nah, teks yang tujuannya memengaruhi atau mengajak itu namanya eksposisi, bukan eksplanasi. Sama juga dengan bagaimana upaya mencegah penyakit corona. Ini juga bukan eksplanasi murni sahabat hebat, karena fokusnya ke upaya atau cara, bukan ke proses terjadinya fenomena. Ini lebih condong ke teks prosedur atau eksposisi. Terus, gerhana bulan dan mitos Nini Anteh. Nah, ini menarik, karena judul ini lebih condong ke cerita rakyat atau mitos, bukan penjelasan ilmiah tentang proses terjadinya gerhana. Jadi ini lebih ke ranah teks naratif atau cerita rakyat. Jadi, kunci utamanya sahabat hebat untuk membedakan kalau topiknya fokus ke bagaimana proses atau tahapan sesuatu terjadi dengan hubungan sebab akibat, itu eksplanasi. Tapi kalau topiknya udah mengarah ke ajakan, pendapat, cara, atau upaya, atau cerita atau mitos, itu bukan eksplanasi lagi, melainkan jenis teks lain kayak eksposisi, prosedur, atau narasi. Latihan. Mengidentifikasi topik. Sekarang, yuk kita latihan bareng sahabat hebat.
Di buku ada tabel berisi 7 topik yang harus kalian identifikasi. Apakah bisa jadi teks eksplanasi atau enggak? Nomor 1 udah dikasih contoh jawabannya, yaitu terbentuknya negara bangsa Indonesia. Dan ini dapat dijadikan teks eksplanasi karena topik ini menunjukkan adanya proses terbentuknya negara bangsa Indonesia melalui urutan sebab akibat. Nah, sekarang coba kita bahas nomor-nomor selanjutnya bareng-bareng ya. Nomor 2, investasi dapat dilakukan sejak muda. Coba kalian pikir, ini eksplanasi atau bukan? Jawabannya, bukan eksplanasi, karena topik ini nggak menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, tapi lebih ke ajakan atau saran supaya orang mau berinvestasi sejak muda. Ini masuk ke ranah teks eksposisi atau persuasi. Nomor 3, wabah corona melanda banyak negara. Nah, ini menarik nih. Jawabannya bisa jadi eksplanasi, karena topik ini bisa dikembangkan menjadi penjelasan tentang proses penyebaran virus corona dari satu negara ke negara lain, lengkap dengan sebab akibatnya. Misalnya soal mobilitas manusia, penularan lewat droplet, dan sebagainya. Nomor 4, mitos malam Jumat Kliwon bagi masyarakat Jawa. Jawabannya bukan eksplanasi, karena ini lebih condong ke cerita kepercayaan atau mitos turun-temurun, bukan penjelasan ilmiah tentang proses sebab akibat suatu fenomena. Ini lebih pas masuk ke teks narasi atau budaya. Nomor 5, proses maraknya pasar online. Jawabannya bisa jadi eksplanasi, karena kita bisa jelasin proses gimana pasar online itu berkembang, mulai dari perubahan gaya hidup masyarakat, perkembangan teknologi digital, sampai kemudahan akses internet yang mendorong orang belanja online. Nomor 6, membentuk keluarga bahagia. Jawabannya bukan eksplanasi juga, karena membentuk di sini menunjukkan ini teks yang berisi cara atau langkah-langkah, bukan penjelasan proses sebab akibat suatu fenomena. Ini lebih cocok jadi teks prosedur atau eksposisi. Nomor 7, upaya agar anak mau belajar. Jawabannya bukan eksplanasi juga, karena upaya di sini menunjukkan ini teks yang berisi cara atau langkah-langkah, bukan penjelasan proses sebab akibat suatu fenomena. Gimana, sahabat hebat? Sekarang udah lebih paham kan bedanya topik eksplanasi sama topik jenis teks lain? Kuncinya, selalu tanya ke diri sendiri, apakah topik ini menjelaskan proses terjadinya sesuatu dengan hubungan sebab akibat, atau malah berisi ajakan, cara, opini, atau cerita? Kegiatan 2, menyusun kerangka. Setelah nemuin topik yang pas, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka karangan. Ini penting banget sahabat hebat, biar tulisan kita nanti jadi lebih terarah dan gak melenceng dari topik. Ingat lagi struktur teks eksplanasi yang udah kita bahas di segmen B tadi ya. Pernyataan umum, rangkaian sebab akibat, dan interpretasi. Nah, kerangka karangan itu harus disusun mengikuti 3 struktur ini. Yuk kita lihat contohnya. Topiknya gunung meletus. Topik atau judul gunung meletus, atau bisa juga proses terjadinya gunung meletus. Pernyataan umum, gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Urutan sebab akibat. Nah, di buku bagian ini masih kosong sahabat hebat. Jadi, ayo kita isi bareng-bareng sebagai contoh. Kita bisa isi kayak gini. 1. Magma yang berada di dalam perut bumi mengalami tekanan tinggi akibat panas dari inti bumi, sehingga mendorong magma naik melalui celah atau retakan kerak bumi. 2. Ketika tekanan magma sudah terlalu besar dan nggak bisa lagi ditahan oleh lapisan batuan di atasnya, maka terjadilah letusan yang menyemburkan magma, gas, abu vulkanik, dan material lainnya ke permukaan bumi. 3. Material-material yang disemburkan ini kemudian menyebar ke area sekitar gunung, bisa berupa aliran lava, awan panas, hujan abu, sampai lahar dingin yang mengalir mengikuti aliran sungai di sekitar gunung. Interpretasi, dampak positif dan negatif gunung meletus. Nah, ini juga bisa kita kembangkan. Misalnya, dampak negatifnya jelas ya, bisa merusak permukiman, ladang, dan mengancam nyawa manusia. Tapi di sisi lain, ada juga dampak positifnya. Misalnya, tanah di sekitar gunung berapi jadi lebih subur karena kandungan mineral dari abu vulkanik, yang bagus buat pertanian jangka panjang.
Nah, sekarang sahabat hebat, coba kalian latihan bikin kerangka sendiri buat 3 topik ini. Proses terbentuknya danau, terbentuknya pelangi, dan mengapa suhu di pantai panas. Coba deh, pause videonya sebentar, dan coba bikin kerangkanya sendiri di buku catatan kalian, mengikuti pola pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, kayak contoh gunung meletus tadi. Oke, biar makin jelas, Kak Gara kasih contoh singkat buat topik terbentuknya pelangi ya. Pernyataan umum, pelangi adalah fenomena optik dan meteorologi yang muncul berupa lengkungan warna-warni di langit, yang biasanya terjadi setelah hujan turun. Urutan sebab akibat, cahaya matahari yang mengenai tetesan air hujan di udara mengalami pembiasan atau refraksi. Cahaya putih matahari kemudian terurai menjadi berbagai warna karena masing-masing warna punya panjang gelombang berbeda. Warna-warna ini kemudian dipantulkan kembali dan terlihat oleh mata kita sebagai lengkungan warna-warni. Interpretasi, pelangi bukan hanya fenomena yang indah dipandang, tapi juga jadi bukti nyata dari prinsip fisika optik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira gitu polanya sahabat hebat. Kalian bisa coba kembangkan sendiri buat topik danau dan suhu pantai ya, dengan pola yang sama. Kegiatan 3, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi utuh. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir dan paling seru, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Jadi gini sahabat hebat, kerangka karangan itu fungsinya sebagai acuan, supaya karangan yang kita bikin nggak menyimpang dari topik. Tapi begitu masuk ke tahap pengembangan, kalian punya kebebasan untuk memanjangkan atau memendekkan karangan. Yang penting gagasan dan pandangannya tetap tersampaikan dengan jelas. Yuk kita lihat contoh pengembangan kerangka jadi teks utuh. Topiknya, proses terbentuknya keluarga harmonis. Kerangkanya kayak gini. Topik atau judul, proses terbentuknya keluarga harmonis. Pernyataan umum, keluarga harmonis merupakan keluarga yang anggotanya, suami, istri, dan anak-anak, sadar akan perannya masing-masing dan menjalankan peran-peran itu. Urutan sebab akibat, 1. Suami menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. 2. Istri menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengakibatkan keluarga terjaga apik dan bahagia. 3. Anak-anak berperan untuk belajar menuntut ilmu karena hatinya merasa tenang. Interpretasi, keluarga harmonis sangat membantu terhadap terbentuknya masyarakat yang rukun dan damai, serta turut memajukan negara dan bangsa. Nah, dari kerangka sederhana ini, kalian bisa kembangkan jadi paragraf yang lebih detail dan mengalir. Misalnya kalian bisa tambahin contoh konkret, data pendukung, atau penjelasan lebih rinci di setiap poin sebab akibatnya. Kak Gara kasih contoh pengembangan singkat ya, biar kalian ada gambaran. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama pembentukan karakter setiap individu. Salah satu jenis keluarga yang menjadi dambaan banyak orang adalah keluarga harmonis, yaitu keluarga yang di dalamnya setiap anggota sadar akan peran masing-masing dan menjalankan peran itu dengan penuh tanggung jawab. Proses terbentuknya keluarga harmonis dimulai dari peran suami sebagai pencari nafkah, sekaligus pelindung keluarga. Ketika suami menjalankan tugas ini dengan baik, kebutuhan ekonomi keluarga jadi tercukupi, sehingga rasa aman pun tumbuh di antara anggota keluarga. Selanjutnya, istri menjalankan tugasnya sebagai pengelola rumah tangga, yang mengakibatkan suasana rumah menjadi tertata rapi dan penuh kehangatan. Kondisi rumah yang nyaman ini kemudian berdampak pada anak-anak yang menjadi lebih fokus dalam belajar menuntut ilmu, karena hatinya merasa tenang dan tidak ada gangguan dari masalah keluarga. Dengan terbentuknya keluarga harmonis seperti ini, dampaknya nggak cuma dirasakan oleh keluarga itu sendiri, tapi juga meluas ke masyarakat sekitar. Keluarga harmonis sangat membantu terhadap terbentuknya masyarakat yang rukun dan damai, serta secara tidak langsung turut memajukan negara dan bangsa. Nah, gimana sahabat hebat? Kalian bisa lihat kan, dari kerangka yang cuma beberapa poin, bisa dikembangkan jadi teks yang lebih utuh dan enak dibaca, tapi tetap mengikuti struktur pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Latihan mandiri, menulis teks eksplanasi. Nah, sekarang giliran kalian sahabat hebat. Di buku ada latihan mandiri yang bisa kalian coba di rumah. Langkah-langkahnya kayak gini. Langkah pertama, carilah fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian.
Contohnya kayak dibangunnya bendungan yang mengakibatkan terkurangnya panas bumi di sekitar wilayah itu. Atau terbentuknya kelompok tani yang menyebabkan para petani bisa memperoleh pupuk dengan mudah dan murah, serta hasil tanam yang melimpah. Langkah kedua, tulis secara detail benda-benda atau objek-objek yang kalian temukan itu. Kalian bisa buat dulu tabel daftar kata sebelum mulai nulis. Langkah ketiga, berdasarkan tabel daftar kata itu, kembangkan jadi teks eksplanasi yang utuh. Ingat, teks eksplanasi kalian bisa dibilang berhasil kalau setelah dibaca orang lain, pengetahuan mereka tentang objek yang kalian jelaskan itu jadi bertambah. Langkah keempat, jangan lupa kasih judul yang menarik buat tulisan eksplanasi kalian. Langkah kelima, laporkan hasil pekerjaan kalian ke guru untuk mendapat penilaian. Langkah keenam, kalau memungkinkan, coba bacakan di depan kelas secara bergiliran untuk mendapat tanggapan dari teman-teman sekelas kalian. Selamat bekerja, sahabat hebat! Kak Gara yakin kalian pasti bisa bikin teks eksplanasi yang keren. Asal ingat 3 hal penting. Strukturnya jelas, pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Ada hubungan sebab akibat yang logis, dan pakai unsur kebahasaan yang khas eksplanasi, kayak kata kerja disebabkan, mengakibatkan, atau kata penghubung karena dan kemudian. Refleksi dan rangkuman. Oke, sahabat hebat. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung video ini. Yuk kita rangkum lagi apa aja yang udah kita pelajari. Kita mulai dari bagian A, menyimak teks eksplanasi, di mana kita belajar cara menyimak yang baik, terus praktek nyimak teks gerhana matahari total, dan belajar mengevaluasi gagasannya. Lanjut ke bagian B, membaca teks eksplanasi. Kita belajar 2 penciri utama teks eksplanasi, yaitu adanya proses terjadinya sesuatu dan adanya hubungan sebab akibat. Kita juga udah bedah struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, plus 4 unsur kebahasaan khasnya, kata benda, kata kerja, kata penghubung kausalitas, dan kata penghubung kronologis. Terus, di bagian C, berbicara tentang teks eksplanasi, kita belajar gimana caranya menyajikan gagasan teks eksplanasi secara lisan lewat diskusi kelompok. Dan yang terakhir, bagian D, menulis teks eksplanasi. Kita belajar 3 tahapan penting, menentukan topik yang tepat, dan membedakannya dari topik jenis teks lain kayak eksposisi atau narasi, menyusun kerangka yang mengikuti struktur baku, dan mengembangkan kerangka jadi teks utuh yang enak dibaca. Nah, sekarang sahabat hebat, coba kita balik lagi ke 3 pertanyaan pemantik tadi. Sekarang udah bisa jawab belum? Seperti apakah teks eksplanasi yang dapat menambah wawasan pembaca? Jawabannya, teks eksplanasi yang bisa menambah wawasan itu adalah yang menjelaskan proses terjadinya fenomena secara jelas, logis, dengan hubungan sebab akibat yang runtut, dan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Apa manfaat membaca teks eksplanasi? Manfaatnya banyak banget, mulai dari nambah pengetahuan, membantu kita mengambil keputusan yang tepat, kayak contoh soal gerhana matahari dan cuaca buruk tadi, sampai membantu kita lebih waspada terhadap fenomena alam yang mungkin berbahaya, kayak banjir atau tanah longsor. Mengapa teks eksplanasi banyak mengungkapkan realita? Karena tujuan utama teks eksplanasi memang untuk menjelaskan fakta yang benar-benar terjadi, bukan opini atau hayalan. Makanya, isinya harus berdasarkan realita dan data yang akurat, supaya pembaca bisa memahami fenomena dengan benar dan bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi itu. Nah, sahabat hebat, sebelum kita tutup, Kak Gara mau ngajak kalian buat refleksi sebentar. Coba jawab dalam hati. Setelah belajar menyimak, membaca, menulis, dan berbicara soal teks eksplanasi ini, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Pengetahuan apa yang kalian dapat? Keterampilan berbahasa apa yang sudah kalian kuasai? Apakah kalian jadi tertarik buat mengembangkan kemampuan menulis teks eksplanasi kalian sendiri? Kalau kalian merasa wawasan kalian bertambah setelah nonton video ini, itu tandanya materi kita hari ini berhasil. Dan Kak Gara harap kalian bisa terapkan ilmu ini nggak cuma buat tugas sekolah aja, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Misalnya pas kalian baca berita atau lihat fenomena alam, kalian jadi lebih kritis dalam menilai informasi ini logis nggak sih? Ada hubungan sebab akibatnya nggak? Dan bermanfaat nggak buat saya?
Oke sahabat hebat, itu dia pembahasan lengkap kita tentang bab 2, mengonstruksi teks eksplanasi bertema beragam fenomena alam. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video pembelajaran seru lainnya dari Kak Gara. Kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya, nanti Kak Gara bantu jawab. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya sahabat hebat. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.